Halo, Arifika dosen desain di sini mewakili dosen-dosen DKV Unindra untuk menyampaikan materi DVD tentang altered page dan juga QR code problem. Jadi sekarang problemnya ada dua nih ya. Makanya judulnya altered page meets QR code. Altered page, kalau misalkan diartiin altered itu kan em, mengubah ya, mengubah halaman. Maksudnya apa nih? Maksudnya gini nih, kan ada uh, basic geometric shape ya di sini. Mau diubah jadi gambar utuh. Jadi nanti teman-teman nambahin elemen gambar, warna, garis, apapun itu elemen-elemen desain supaya basic geometric shape ini dalam satu area halaman ini menjadi suatu gambar utuh yang bermakna. Nah, kalau tugas sebelumnya circle, square, triangle problem itu menggambar objek baru dari bentuk geometris dasar yang mana antar objek itu kan nggak boleh saling berkaitan ya, nggak boleh nyambung. Jadi misalkan lingkaran jadi apa, terus kotak jadi apa, segitiga jadi apa sendiri-sendiri. Kalau sekarang ini dalam satu halaman nih harus jadi gambar yang bermakna saling terkait. Jadi satu tema, jadi ada ceritanya. Nah, makanya kali ini dihadapkan dengan masalah bagaimana mengubah basic geometric shape yang diberikan itu misalkan apakah ada kotak. Kalau di sini ya, kalau kita ngeliat di sini contohnya ada square, ada tengah lingkaran, ada segitiga menjadi suatu gambar utuh. Tidak diperkenankan merubah arah, ukuran, jarak, posisi dari yang telah ditentukan ini. Oke, kita langsung next aja biar kelihatan ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan penting kalau misalkan nanti kalian mengerjakan tugas altered page ini. Ini masih altered page ya, belum digabung sama QR code. Masih altered page, diantaranya ada prinsip desain, persepsi, dan apa aja sih yang bisa dimainin gitu ya, dimainkan pada saat nanti membuat altered page problem mengerjakan tugas itu. By the way, ini kayak undangan Squid Game nggak sih? Hidden Gems nggak lah ya, hidden. Anda diundang ke Squid Game ketiga. Squid Game kedua kan udah mau rilis. Iklan Netflix. Oke, di prinsip desain, kamu bisa gunakan beberapa prinsip desain. Sebenarnya kan kalau kita mau bikin desain apapun ya, bisa pakai berbagai prinsip, bisa pakai satu atau dua atau tiga, tergantung nggak harus semuanya dipakai sih. Tapi setidaknya harus ada minimal satu prinsip desain. Ayo prinsip desain apa aja, jangan sampai lupa ya udah belajar nirmana. Gunakan prinsip desain untuk menghasilkan gambar yang mengekspresikan tema dengan tepat sekaligus enak dipandang. Semua desain itu harus pleasing the eyes, pleasing their eyes, our eyes. Nah, untuk mengerjakan altered page problem, itu yang paling utama, kalau menurut saya ya, menurut kita itu adalah prinsip unity atau kesatuan dan juga emphasis atau titik berat gitu ya, fokus gitu. Kalaupun nanti mau ditambahin prinsip desain lainnya, nggak apa-apa, supaya meraih ketertarikan orang lain pada gambar alter page yang nantinya akan dibuat. Lalu masalah persepsi nih, ini saya dan juga dosen-dosen sangat menekankan sekali nih, kalau gambar kanguru jangan jadi Godzilla gitu kan ya. Kita maksudnya gambar kanguru, tapi orang lain ngelihatnya gambar Godzilla gitu. Itu lagi ya berpikir Godzilla, nggak tahu entah kenapa ya. Sering ya, jadi gambar tikus, gambar tupai, gambar kanguru itu ntar endingnya tuh jadinya tampak seperti Godzilla entah kenapa gitu. Kenapa nggak kaijunya Pacific Rim, apa kayak yang lain gitu. Karya yang kita buat belum tentu dipersepsikan sama dengan orang lain, diinterpretasikan sama dengan apa yang kita gambar. Jadi kita harus bikin yang persepsinya itu sama. Ya kalau gambar kanguru ya jadinya kanguru gimana? Berarti ciri khas kanguru itu apa? Bentuk yang menjadi khasnya dia itu apa? Itu diambil, kita kita ambil gitu. Itu harus dipertahankan. Jangan sampai beda semua. Yang penting berdiri ya hewan berdiri mah banyak
gitu. Lalu kita bisa main komposisi, bisa main sudut pandang. Nah, ini nih saya juga sebagai dosen DVD ya, sudut pandang ini tuh sangat penting ya. Be creative please. Sudut pandang tuh banyak, angle banyak, bisa bisa misalkan tampak, tampak depan, tampak samping, tampak perspektif, tampak atas, tampak bawah, eye level, bird eye, apa segala macam itu banyak banget. Coba deh kalian eksplorasi membuat suatu basic shape yang dikembangkan menjadi apa, itu bisa dari berbagai tampak loh. Tapi nih, jangan sampai nanti dalam satu halaman atau satu karya ada berbagai macam sudut pandang, alias nggak bisa ngegambar sudut pandang yang benar. Dalam satu gambar ya sudut pandangnya satu, kalau eye level semua. Jangan sampai dalam satu gambar atau satu halaman ada tampak atas, ada tampak perspektif, ada tampak depan, tampak samping, semuanya gabung jadi satu, itu sangat kreatif ya. Kan katanya tadi itu Bu Vika, eksplorasi. Proporsi juga main proporsi, ukuran segala macam dan lainnya ya. Di sini ada contoh tugas untuk alter page. Yang pertama ya, akan ada 3. Nih, jadi kamu dikasih nih halaman atau area gambar segini ya. Di situ udah ada basic geometric shape yang nggak boleh diubah-ubah posisinya, nggak boleh diputer-puter, nggak boleh diganti ukurannya segala macam. Udah ada seperempat lingkaran di sini dengan jari-jari 6 sentimeter. Udah ada segitiga di off center nggak sih nih? Oh, di tengah. Di tengah segitiga sama sisi, lalu ada square juga atau kotak persegi sama sisi ya di sini. Dengan panjang sisi yang juga 6 sentimeter. Jadi semuanya 6, 6, 6 jadinya apa? Ya, kita lagi tidak membahas tentang itu. Nih, jadi apa sih? Kamu akan menambahkan macam-macam ya, bisa shape, bisa garis, bisa warna, tekstur, apapun itu tambahin terserah, pokoknya jadi gambar yang bermakna. Jadi nambah-nambahin sesuatu, ngegambar sesuatu di sini. Boleh di dalamnya, boleh di luarnya, terserah. Yang penting jangan sampai garis ini nih, garis basic shape-nya itu tertimpa oleh bidang atau shape sehingga tidak nampak lagi dia bentuk dasarnya seperti apa, itu nggak boleh. Jadi apa ya kira-kira? Tara! Nah, ini ada satu nih ya. Nah, di sini ada sebelah kiri ada asistensi tugas, sebelah kanan ada final artworks. Jadi biasanya kalau di DKV ya, yang mata kuliah praktek ngegambar desain tuh seringkali ada kegiatan asistensi, yang mana kalian membuat beberapa alternatif, nanti akan dipilih satu yang the best in town, the best in you ya. Nih, asistensinya misalkan 4, bikin dulu sketsanya pakai drawing pen, bikin 4, nanti akan dipilih satu. Terus nanti saya pilih nih, ini waktu itu yang saya pilih berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk banyak nih pasaran nih, ini nih yang apa, space ini ruang angkasa nih pasaran banget gitu, terus ini kemarin waktu itu pertimbangannya apa ya, pokoknya ada berbagai timbangan akhirnya saya pilih ini dan ini. Jadi sebenarnya 2 sih ini tapi, saya tayangkan 1 ya. Nah, setelah asistensi dipilih akan dibuat karya finalnya atau final artworks. Di dunia desain juga begitu, kita sering asistensi kepada misalkan atasan atau klien gitu kan, di kantor atau di ya project kita yang punya project, yang punya brand gitu, asistensi yang mana nih yang dipilih, gitu. Saya tadi pilih, terus ya udah dibikin finalnya deh. Nah, inilah final artworks-nya seperti ini yang, ini pakai cat air kayaknya ya, cat air. Nah, ini tadi ya segitiganya di tengah jadi jembatan, sebenarnya nggak kurang sama sisi sih. Segitiga di tengah jadi jembatan perspektif, terus si kotak ini jadi semacam tempat apa ya, tempat makan kayaknya nih. Terus ini biasa nih jadi bulan nih, matahari matahari mau terbit ini sunset ya, matahari mau terbenam, tuh. Terus tambahin yang lain ya, ada tambahin, lautnya dengan tone warna yang mengesankan sunset, sampai ininya pun juga diberi sentuhan yang tone warnanya mirip-mirip ini, biar nampak logis gitu, nampak menyatu tadi prinsip unity. Nah, di sini kalau pengen dilihat kalau kalau dilihat ya, di mana nih emphasize-nya? Apakah di kapal ini atau justru malah di jembatannya gitu? Di kapal sih ya kayaknya dari overall ini.
di kapalnya kayaknya pas size-nya, oke. Itu dia tadi, dari yang gini jadi begini. Nah, nanti kamu diberi basic shape apa, mau dijadiin apa. Ini lagi juga sama sih, yang ini juga masih versi satu. Ini ada rumah, nah ini juga yang saya bilang sudut pandang, ini kan sudut pandangnya kan dari depan ya, nggak perspektif. Terus ada burung-burung, tapi ada burung juga yang sedang mendekat. Jadi kalau misalkan belajar di fotografi atau pernah motret, jadi kan emang benda itu kan kalau ada di bagian depan, terus rumahnya ini lebih jauh dari burung ini kan burung ini jadi tampak besar ya, seperti itu. Jadi kreasikanlah apa yang memang bisa dibuat secara unik dan tidak biasa dan nggak pasaran gitu. Kalau misalkan ada seperempat lingkaran di sini palingan kalau lagi siang hari gini ya, biasanya jadi matahari tuh. Nah, mahasiswa saya ini, Alpasa, bikinnya jadi bikin burung yang memang sedang mendekat ke arah kita nih sebagai interpreter, sebagai yang ngelihat gitu. Makanya sering-sering deh lihat-lihat foto, terus sering-sering motret, biar tahu kalau jarak yang berbeda itu bisa memberikan, eee, efek visual yang seperti ini gitu. Ini bukan burung raksasa, tapi burung yang ada di bagian depan jauh dari rumahnya, makanya si burungnya ini jadi besar. Apa namanya, kalian juga harus bisa itu ya, belajar perspektif segala macam, itu sangat berguna banget ya, di desainnya penting banget. Jadi kalau sampai perspektif pun aja agak susah, ya gimana ya mau bikin macem-macem, karena memang DKV memang ada yang nggak gambar langsung, tapi tetap mau bikin apapun permasalahan, bagaimana cara melihat gitu ya, itu sangat krusial. Ini juga sama, sama ya kotaknya ada di sini, terus ada tangga, semacam tangga yang juga bisa buat duduk, lagi bikin mural nih mereka, terus yang seperempat lingkarannya jadi gambar yang lagi dimuralis, ada yang di bawahnya gitu. Ini kenapa nggak dia sendiri aja gitu, tapi berdua, ini nampak seperti bikin suatu cerita, tuh. Di sini saya suka karya mahasiswa saya ini juga, karya Alpasa juga ya, bahwa segitiga ini bisa menjadi sesuatu yang berdimensi dan juga di bagian dalamnya bukan cuma kayak diisi jadi apa gitu, diisi yang cuma segitiganya doang, melainkan ini segitiga ini hanyalah bagian dari suatu benda yang dia berdimensi, itu ini bagus sih menurut saya. Terus kalau bagian kotak di sini, ini kan harusnya kan nggak gini ya untuk bata merahnya ya, susunannya harusnya kan panjang-panjang segini semua ya, beginilah nih normalnya begini, tapi dia bikinnya gini, ceritanya sih, eee, retak-retak. Jadi gini, atau mungkin pada saat bikin, bata merahnya ini adanya setengah-setengah nih, pas banget untuk yang di bagian sini, udah habis kali bata merah yang utuhnya, bisa aja kan. Maksudnya ini masih masih logis, masih bisa diterima ya, masih diterima akal akal sehat. Oke, terus nih ada lagi yang kedua, kalau tadi segitiganya di tengah, kotaknya di sini, terus ada seperempat lingkaran, sekarang beda lagi nih, sekarang bentuknya bukan seperempat lingkaran lagi, tapi setengah lingkaran yang posisinya saya ganti. Jadi setiap kelas saya membuatnya beda-beda, biar ada keragaman ya. Jadi ini kelas lain seperti ini, posisinya dengan ukurannya ini dan tidak boleh dibolak-balik, jadinya kayak gini. Ini juga salah satu yang saya suka. Oh, saya lupa mencantumkan nih ini. Mmm, Tadi ya, lingkarannya, setengahnya itu jadi semacam rantai atau apa sih yang suka ini loh, yang buat gerakin ini nih, yang supaya dia ke mana-mana tadi ikutan jalan, apa sih namanya? Nah, untuk capitnya ini pas banget lagi mencapit boneka yang kepalanya square. Pas banget nih ya, dia bisa banget nih mahasiswa ini mahasiswi sih, saya lupa lagi siapa nih, pokoknya ini perempuan. Ini capitnya pas banget bikin, eee, sudutnya di sini, supaya apa? Supaya kotaknya nanti tidak tertutupi oleh capit, dia bisa banget bikinnya di sini pas banget ininya, apa namanya, sudut untuk siku bagian capitnya, bagus ya. Nah, terus boneka kata siapa boneka nggak boleh kotak, lagi juga ada Danbo dan macam-macamnya bonekanya palanya kotak banyak, ya udah it's okay, emang lagi diminta untuk bikin kotak di sini, jadilah ini boneka dengan kepala kotak. Terus bagian
si Capit yang ngambil bonekanya ini kan mainan yang ngambil-ngambil nih dilihat dari sini ya, lihat dari boneka-boneka, indeks ya, kalau kalian belajar semiotika nih indeksnya ada boneka-boneka jadi oh ini berarti, adalah alat yang biasa digunakan permainan untuk ngambil boneka. Nih ya, oh nih kelihatan nih, terus ekspresinya jangan lupa, ekspresi ini kan lagi ngambil boneka ya, berarti kan ekspresi, dakdikduk daya ya. Jadi kelihatan nih, jadi harus satu kesatuan semuanya, bonekanya pada senyum, terus dianya, apa namanya, "Wah dapat ini, ah tidak," gitu-gitu. Terus nih bagian segitiganya jadi bagian atas si capit, jadi ini semua berhubungan, semuanya bikin satu cerita. Satu tema gitu. Ini bagian nggak lupa bagian belakangnya dikasih yang kayak apa sih kalau zaman saya sih dingdong ya, nggak tahu zaman kalian deh apa deh, ini kayak kalau main di Timezone kan ya ada yang kayak gini-gini, gitu. Lagi, bisa bikin apa lagi sih dari basic shape yang ini, nih bisa bikin ini juga, tiang listrik dengan kabel-kabel listriknya yang menjuntai, nih ya, setengah lingkarannya jadi kabel yang ini, lalu segitiganya jadi yang terhubung ke rumah nih dan digabungkan dengan tepi atap. Bagus ya, maksudnya ada idenya ya. Terus bagian kotaknya jadi apa nih? Karena rumahnya madep sini, ya udah jadi kayak rumah yang ditinggiin ya, yang ditinggiin atau rumah rumah panggung, enggak juga sih, bukan rumah yang ditinggiin. Itu juga kan ini juga nah, nggak lupa dia juga bikin rumah yang ditinggiin juga di tempat lain. Jadi memang harus satu tema, unity, bercerita satu suara, detailnya itu tuh bener-bener semuanya, related gitu, relate gitu. Nah, supaya natural, ini adalah satu begini melintas gitu, satu kabel, terus kabel ke rumah yang lainnya, biar natural, biar nggak ini banget, jadi basic shape banget gitu. Bagus sih, saya suka sih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah boleh melintasi dengan garis tipis ini seperti kabel listrik ini? Boleh, kalau melintasi hanya berupa garis tipis boleh, karena kan tidak mengganggu ini ya, cuma garis tipis doang, ini kan tipis nih, nggak mengganggu. Kecuali kalau tiba-tiba di sini ada lewat burung taruh di depan sini, menghalangi garis basic shape, itu nggak boleh. Nah ini boleh ya, boleh diisi sininya, dilanjutin dari yang ini, pokoknya disambung-sambungin, dilanjutin tuh boleh, terserah. Pokoknya intinya yang penting basic shape-nya ini, garisnya tidak dilalui oleh shape, tidak ditutupi. Kalau dilewati garis tipis boleh. Contoh ketiga, dengan basic shape yang berbeda lagi nih, ada setengah lingkaran tapi dia sekarang di sini posisinya, terus segitiganya di bawah sini, kotaknya pindah ke sebelah sini. Bisa jadi apa nih? Bisa jadi begini. Nah, ini juga salah satu yang saya suka karena di sini ada, hal yang beda ya dibanding sama mahasiswa-mahasiswa lainnya. Di sini segitiganya dibikin buku terbalik. Buku terbalik yang mana ini bukunya juga berdimensi dilanjutin ke dalam sini gitu, terus di luarnya bagian ini, bagian apa namanya, buku, lembaran-lembaran bukunya gitu nih saya suka. Meskipun mungkin akan lebih bisa maksimal lagi sih gambar ini, cuma, setidaknya konsepnya atau idenya itu bagus. Terus kotaknya jadi kotak pensil. Kotak pensil yang nggak kotaknya itu cuma ngeblok doang, tapi kotak pensilnya yang memang dia bisa terlihat lagi dalamnya gitu. Jadi lebih lebih enak dibanding yang kalau misalkan mahasiswa ini bikin kotak yang cuma polos aja gitu, solid solid color, polos, ngeblok, dah gitu. Nah, terus, setengah lingkaran jadi jam ini sih biasa sih ya jamnya, jamnya gede banget juga kan emang sekarang ada ya 3D clock ya yang gede banget, oke lah masih bisa toleransi. Lalu, ini sebenarnya sih nggak harus ada karena kosong ya, jadi dia membuat ini menjadi frame foto. Terus ini ada kursinya, kursi yang terpotong, nggak yang dia bikin di tengah-tengah, madep depan banget. Jadi gimana caranya dikomposisiin gitu ya, barang-barang yang ada di tema itu, di gambar itu. Kalau tadi alter page seperti itu, udah jelas banget gimana caranya bikin sekreatif mungkin yang nggak biasa. Karena penilaian DVD itu adalah yang paling unik, paling nggak biasa, tapi benar-benar mengakomodir soalnya, benar-benar memberikan solusi. Bukannya malah kreatif, tapi tanpa batas yang justru malah problemnya tidak teratasi, bukan ya?
Gimana caranya, apa sih yang diminta? Oh ini, dipenuhi dulu baru nanti dipikir kreatif, kalau kayak gini nih mesti gimana ya? Ini orang-orang pasti biasanya bikin apa ya? Saya mau bikin ini ah, biar beda dari yang lain. Nah itu. Itu untuk semua tugas sih, berlaku untuk semua tugas. Oke, sekarang bahas QR code problem, quick response code ya. Sekarang kan udah banyak banget tuh apa-apa pakai QR code. Nah, apa sih yang bisa dimainin dari QR code ini? Nantinya di dunia desain tuh sering banget akan dihadapkan oleh pembuatan QR code ataupun malah ataupun juga pengembangan kreativitasnya QR code ini bisa dimain-mainin nggak sih? Mau dijadiin apa nih? Contoh-contohnya ada di sini ya. Ini, saya cantumkan sumber, jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi mau lihat, lihat aja di sini, ada beberapa lagi kok permainan QR code. Nah, QR code ini untuk di Coca-Cola ini dia apa, seperti keluar dari can atau dari, eee eee, kaleng kaleng ya, keluar menyebar gitu. Ini tuh, QR code-nya ada di tengah-tengah sini nih ya, tuh. Jadi dia ngeblend sama sekitarnya memang dibikin pattern-nya itu kotak-kotak supaya dia ngeblend sama ini, tapi tetap kelihatan QR code-nya. Nih. Juga kartu nama fisik. Sekarang juga udah zamannya kartu nama elektronik di mana nyeken langsung ada kontaknya masuk ke handphone, nggak perlu kartu nama sebenarnya, bisa nyeken dari handphone, "Yang mana sih nih kartu nama lo?" Gitu. Terus, "Nih, scan aja," gitu, scan terus langsung masuk gitu, kontaknya. Nah, ini ceritanya mungkin mau hybrid ya, menggabungkan antara fisik dengan mungkin di baliknya ada tuh nama gitu, jabatan, posisi, kontak mungkin, atau emang dibawa-bawa ini aja, kalau handphone-nya mati kan siapa tahu masih bisa buat nyeken gitu. Atau juga fungsinya buat ya kreatif aja. Ini scannable ya bisa di-scan, scannable, bisa di-scan tapi diusahakan background latar belakangnya itu yang polos, jangan yang rumit, karena nanti akan susah untuk nyeken, tuh. Nah, ini ada commercial campaign dari Clear Sampo, di mana ada beberapa orang yang dibuat rambutnya seperti ini, nanti bisa di-scan, gitu. Banyak ya kreatif-kreatif, bagaimana memainkan QR code menjadi apa, dibuat seperti apa. Yang penting gimana caranya karakteristiknya itu masih terlihat seperti QR code, yang mana suka ada ujung-ujungnya kotak-kotak gini gede 3 gitu kan. Nanti di dalam-dalamnya ada, kayak semacam pattern yang nggak yang apa ya, yang kayak random terbuat dari kotak-kotak gitu kayak pixelite dengan komposisi tertentu. Ada juga ide untuk membuat gedung QR code, tapi yang saya lihat dari website-nya katanya belum bisa direalisasikan. Nah, itu entah kenapa nggak tahu. Cuma sampai ada yang bikin ide begini, nih, bikin lucu ya bikin GIF-nya ya. Ini bagian land-nya, daratannya, si kotak-kotak yang ada 3 ini, ujung-ujung. Nah, yang bagian isinya jadi refleksi air, jadi arus air, lucu. Ini scannable nggak ya? Coba ntar dicari deh, dicari tahu deh. Ini untuk ini aja, untuk refreshing lucu-lucuan, tapi saya nggak tahu ini scannable apa enggak kalau udah kayak gini, nggak tahu deh ya, gitu, coba. Nah, gimana kalau itu digabung? Alter page digabung sama QR code problem. Problem plus problem jadi problem kuadrat. Cuma kali ya, ini kan tambah. Jadi 2 problem. Harus nggak sih? Ini dia ada Pac-Man. Pac-Man alter page mau makan QR code. Nah, enggak ya, ini jadi kalau digabung jadinya gimana sih gitu? Bisa nggak ya? Bisa-bisa aja. Ini kreativitas kalian sangat ditantang di sini. Udah alter page-nya juga harus mikir, ditambah lagi harus ada QR code yang mana mempertahankan ciri khas karakteristik bentuknya. Yang tadi udah saya jelasin juga ada kotak-kotak gede 3
ya, begini biasanya tuh. Terus di dalamnya ada tadi pixelate kotak-kotak dengan komposisi tertentu, gitu. Oke, kita lihat nih hasil dari beberapa mahasiswa yang berusaha untuk membuat itu, UPM di tahun-tahun sebelumnya. Tara! QR code jadi expose bricks. Tadi kan, nih ya, lihat sini lagi ya, kotaknya di ujung kiri atas, segitiganya di tengah kanan. Tara! Kotaknya jadi wall, dinding, segitiganya jadi itu saya nggak tahu ya, apakah ini lemari boneka, apa ini kandang kucing ya? Saya nggak tahu nih. Tapi setidaknya ini jelas lah ya, ada kucing entah boneka atau beneran, ini dibuat seperti, tempatnya. Lalu tadi QR code-nya jadi, expose bricks. Kan zaman sekarang kan lagi pada senang banget kan expose bricks kan, nggak di pelitur sih, apa sih? Di semen lagi terus dicat, tapi ya udah apa adanya, the way they are, exposed bricks banyak. Nah, jadi exposed bricks masih kelihatan ya sebagai exposed bricks kan nggak gini juga, QR code juga ya begini tapi kan nggak ada pohonnya, jadi gimana caranya itu menggabungkan ya, terus tetap nih kotak-kotaknya ini ada di ujung-ujung sini, sebenarnya nih agak kecil sih ya, digedein lagi dikit boleh lah biar tapi sebenarnya ini udah kelihatan QR sih, gitu. Terus ini gambar utuh bermakna, kayak ada ceritanya seolah-olah ya, temanya sama. Iya, ini ada ruangan kamar, ada tempat tidurnya, terus dia melihara binatang di kamar itu, apa, beo ini, burung beo, Alicia, punya Alicia. Nih juga QR code-nya jadi tikar atau alas duduk. Meskipun orang yang sebelah sini pakai alas juga, tapi yang polos, nggak apa-apa, ini mungkin punya orang lain atau punya dia juga, cerita ya, ada ceritanya ya. Ini tampak atas, gimana caranya tadi kreatif, mungkin mau pakai tampak apa nih yang unik, sebenarnya sih tampak atas nggak unik ya, tapi ketika nanti misalkan setiap mahasiswa udah pakai tampak depan, terus tiba-tiba ada yang tampak atas sendiri, itu bagi saya itu unik. Karena saya membandingkannya dengan mahasiswa lain di dalam kelas itu, atau bahkan mungkin semua kelas yang saya ajarin DVD-nya misalkan, atau kita para dosen-dosen. Kita nyari yang unik-unik. Supaya tahu, nah ini kan kalau misalkan nggak ada sendal di sini ya, nggak tahu ya ini apa ya. Ini supaya tahu ini adalah alas duduk atau tikar ya di sini tambahin sendal. Di sini ternyata kayak ini ya, kayak ada Patrick, apa, bintang, aduh apa sih, bintang laut nih. Bisa aja mungkin di sini digelar kayak makanan, ininya dibikin kayak bentuk-bentuk makanan, kayak lagi piknik di pantai, bisa nih ya. Secara logis di pantai itu kan suka ada yang, apa, pakai payung ya untuk makan, minum gitu. Di sini tampak atas nih, semuanya tampak atas. Nah itu yang saya bilang, kalau tampak atas semuanya tampak atas, jangan sampai nanti ini tampak atas terus tiba-tiba orangnya berdiri kayak tampak depan eye level gitu kan aneh ya, semuanya tampak atas ini udah sesuai, ini lautnya juga di sini gitu. Oke. Nah, ini lagi ada satu lagi QR code-nya jadi keyboard PC. Ini juga kreatif banget ya. Keyboard PC itu karakteristiknya tombol-tombol yang banyak berjejer rapi. Nah, digabungkan sama QR code. QR code-nya di sini ada 3. Emang keyboard kayak gitu, Bu? Enggak, tapi dia memang sengaja kan digabungkan sama QR, ditukar gitu, ditukar atau digantikan gitu, digantikan karakteristiknya keyboard yang memang mirip-mirip, kotak-kotak juga kayak QR code, digantiin jadi QR code, tuh. Nah, ini juga tampak atas agak, tapi perspektif ya, bukan tampak atas banget 100%, makanya monitor itu dengan dimensinya perspektifnya seperti ini tuh, ini juga bukunya juga perspektif mengikuti ini, seperti itu. Jadi nih, ini juga keyboard-nya perspektif. Yang bisa dibikin perspektif, dibikinlah perspektif. Jadi memang kemampuan untuk menggambar perspektif di untuk berbagai mata kuliah dan yang praktek-praktek karya itu ya, gambar segala macam itu sangat penting.
kamu harus benar-benar menguasai kemampuan menggambar perspektif, atau kemampuan memvisualisasi atau membayangkan bagaimana kira-kira nih perspektifnya. Kalau misalkan masih belum terlalu bagus kemampuan untuk menggambar perspektif, bisa ngelihat tadi saya bilang ngelihat foto-foto, lihat deh foto bagaimana itu kan Oke, itu dulu contoh-contoh untuk mengerjakan UPM ataupun untuk mengerjakan permasalahan altered page dan QR code. Nah, kalau tadi QR-nya jadi apa, jadi apa. Nah, kalau kamu mau jadi apa nih nanti? Kalau sekarang aja malas ngerjain tugas. Ayo, jangan pada bikin tugas yang ngasal ya, yang apa adanya, harus ngasih masterpiece. Ini the best-nya dari saya nih, Bu. Nih, Pak. Gitu. Harus yang benar-benar niat, bagus, benar-benar dipikirin, eksplorasi. Carilah yang terbaik. Buatlah yang terbaik. Oke. Ini adalah senyum kemenangan dari para dosen untuk lalu memberikan tugas kepada kalian ya, para mahasiswa-mahasiswi. Baiklah, penjelasan saya dan juga dosen-dosen di DVD lainnya sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di kolom komen atau mau nanya ke dosen masing-masing juga bisa. Terima kasih semuanya. Rifika dosen desain selesai dulu, Pak.